dengan pertanyaan tentang kebahagiaan tadi, mohon Yang Mulia menjelaskan kebahagiaan yang level 3 yang saya belum pahami dengan bagus. Kemudian berhubungan dengan menerima kebahagiaan itu mungkin bagi kita semua gampang sekali. Seperti kita ketahui kebahagiaan itu pun akan berlalu. Nah, kira-kira bagaimana melatih pada saat melepas kebahagiaan itu? Terima kasih Yang Mulia. Kebahagiaan level 3 apa ini? Ya seperti pembabaran Bante tentang level 1, level 2, level 3. Saya nggak ngomong kebahagiaan level 3. Nggak ada. Yang melepas masa lalu dan melepas masa depan. Siapa yang nerangin? Anda ini dapat ilmu dari mana nih? Saya rasanya nggak ngomong melepas masa lalu masa depan ini. Ya, ada di videonya sama Gibala, nggak salah. Loh, ini kan kita temanya hari ini. Tentang kebahagiaan juga Yang Mulia. Mohon maaf kalau salah. Bukan, saya jadi bingung karena nggak dijelaskan di sini. Karena itu kalau satu video itu satu ceramah sendiri lagi. Kita ini kan maunya, kalau tadi dia mengatakan ke Bapak yang penanya pertama, bagaimana kebahagiaan? Maka saya hanya jawab, kebahagiaan itu adalah kemampuan kita untuk bisa merasa cukup. Kenapa? Kalau saya menjelaskan kebahagiaan level 1, 2, 3 seperti yang di video itu satu video lagi Pak. Nanti kita selesainya jam 12 malam Pak. Mohon maaf Bante. Ya, jadi di hari ini sekarang kesepakatan kita adalah kebahagiaan itu adalah kemampuan kita merasa cukup. Jadi kalau tadi saya jelaskan tentang baju, pakaian, pasangan hidup, rumah, kemudian segala macam apa saja yang kita miliki, termasuk umur. Kalau saya merasa umur saya 40 ini sudah cukup, ya sudah, kita tidak lagi protes dengan aduh umurku kok meninggal sampai 40. Nah, itu kan balik ke pertanyaan Anda yang kedua tadi adalah bagaimana caranya melepas. Melepas itu kalau kita sudah merasa cukup. Orang tidak merasa cukup tidak bisa melepas. Misalnya, kalau misalnya ada orang yang kerja ikut orang lain, atau jam kerja itu kan ada jam makan, jam 12 sampai jam 1, ya. Nah, kadang-kadang kita mau makannya terlambat, jadi mulainya sudah agak belakangan, setengah 1, jam 1 kurang seperempat, baru mulai karena ngantri juga, baru mulai, ya waktunya sudah selesai nih, harus segera kerja, sudah dipanggil bos nih. Kalau kita merasa nggak cukup, biarin bos mau ngapain, lanjut. Tapi kalau kita bisa ngomong, ya sudah cukuplah, kan hanya sebagian aja sudah cukup. Kemudian kita nemuin bosnya. Tidak ada rasa kepelekatan itu. Kalau tadi Anda tanya, gimana ya cara melepas? Pelepasan itu tahu kalau kita sudah merasa cukup. Kita misalnya sekarang ada di ruangan atau Anda punya HP, kemudian HP Anda rusak. Kalau Anda tidak merasa cukup, Anda merasa belum cukup, loh baru beli kok sudah rusak. Seolah-olah itu kalau baru beli itu harus tahan lama. Padahal barang elektronik, beli bisa rusak. Atau beli garansi 1 tahun, pas garansinya habis, rusak. Kita langsung ngomong, ya sudahlah cukup 1 tahun juga oke. Melepas kita. Tapi kalau ya dasar ini garansi 1 tahun, 1 tahun lebih 2 hari rusak dasarnya, nah, itu Anda belum cukup. Jadi tanpa ngomong level 1, 2, 3, bagaimana Anda bisa melepas kalau Anda merasa cukup? Bagaimana Anda bisa merasa cukup? Manfaatkan setiap saat ini untuk melakukan yang terbaik dengan apa yang Anda miliki. Punya pasangan hidup, punya orang tua meninggal, pasangan hidup meninggal. Anda kalau di kargo pasti sering melihat orang menangis. Betul? Wah, nangisnya keras sekali. Nangisnya keras luar biasa. Karena apa? Ayahnya meninggal, atau papanya meninggal, atau pasangan hidupnya meninggal, atau ibunya meninggal, neneknya meninggal, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kalau berani Anda tanya sama yang nangis. Kalau berani, saya sih tidak berani. Siapa tahu para pandita berani, saya juga nggak tahu juga. Yang nangis keras itu kita ngomong, maaf ya gini,
seandainya kamu tangisi kemudian yang meninggal itu hidup lagi, kira-kira gimana? Kamu berani nggak? Pasti dia kaget. Saya nggak berani tanya itu. Daripada saya pulang nggak diantarkan. Tapi kalau pandita kan datang sendiri, pulang juga sendiri. Coba tanya. Siapa tahu pulang masih sehat-sehat. Kalau benjol, saya nggak tahu juga, nggak tanggung. Tanya, kalau seandainya yang meninggal hidup lagi gimana? Itu masih pertanyaan sederhana. Pertanyaan yang kedua, wah keras sekali. Mau ikut? Pertanyaan sederhana sekali, nggak pakai bahasa filsafat aneh-aneh. Mau ikut? Kalau pulang masih nggak benjol, berarti hebat. Ya kan? Kenapa mereka menangis? Karena mereka merasa belum cukup. Tapi anehnya, kalau kita ngomong, ya oke lah. Kalau kamu belum cukup kan kemungkinannya dua. Yang pertama, yang ditangisi bangun lagi. 3 hari bangun, sudah ada belatungnya sedikit. Oh, aku belum bisa membahagiakan kamu loh. Dan seterusnya. Wah, itu dramatis banget. Sampai kadang-kadang kita mau ceramah itu terganggu dengan tangisan yang keras itu. Nah, jadi kemudian kita lalu kalau mau ya tanya itu. Nomor 1, kamu kan merasa belum cukup kan kumpul dengan dia? Oke, kalau seandainya dia bangun, bagaimana? Oh ya, mikir dia. Oke, tidak mungkin bangun. Ya sudah, kamu ikut. Kan cuma dulu. Kalau kamu ikut, kan kamu kumpul lagi sama dia. Nggak berani juga. Jadi gunanya kamu nangis untuk apa? Sio. Memangnya ini sinetron Korea? Pakai nangis-nangis begitu. Maaf ya kalau ada yang ngalami juga di situ. Putus cinta dan lain sebagainya, pakai nangis-nangis, pingsan-pingsan. Itu apa? Di dunia ini paling gampang tuh mencari cinta. Loh kenapa? Karena di dunia ini isinya cuma pria dan wanita. Bagi pria nyari wanita itu gampang sekali. Karena melek mata mesti ketemu wanita, lawan jenis. Demikian pula wanita, melek mata ketemu pria. Ngapain? Nyarinya susah-susah. Sampai bunuh diri. Mati satu kan cari lagi yang lainnya masih banyak. Apa dikiranya pria itu cuma dia saja? Apa dikiranya wanita itu cuma dia saja? Banyak di seluruh dunia ini macam-macam. Iya kan? Iya enggak? Iya, makanya jangan mengatakan aku jomblo ini banyak. Ini single. Single itu membuang kemungkinan. Tapi kalau jomblo masih mencari kemungkinan nggak dapat. Kenapa? Karena mencarinya itu sesuai dengan yang dia pilih. Ini calon pasangan hidup. Yang ada yaitu salah satu dari yang itu. Jangan nyari yang di tempat lain yang nggak ada. Stres. Jomblo akhirnya. Tapi kalau ada yang itu, aku nggak semua nyinggel. Single akhirnya. Kan enak. Nah, jadi akhirnya sebetulnya kita itu bisa melepas. Saya mau melepas yang mawar merah itu saya nggak mau, karena yang ada ini sangat mudah. Ini hanya pola pikir, sehingga kebahagiaan itu hanya kita bisa dapatkan karena kita mengubah pola pikir. Pola pikir yang paling penting adalah menerima kenyataan, yaitu merasa cukup. Saya cukup, calon saya sendiri. Saya nggak perlu cari yang lain. Akhirnya nyaman. Berpisah dengan yang dicinta, ya sudah, saya cukup. Saya kumpul dengan anak saya 15 tahun. Akhirnya anak saya meninggal, ya sudah. Ada yang hilang kan? Ada orang tua menangisi anaknya karena meninggal umur 15 tahun. Wah, nangisnya sampai pingsan-pingsan. Aduh nak, mestinya kamu jangan meninggal nak. Mestinya saya saja yang meninggal nak. Saya lalu mengatakan di dalam batin, saya juga nggak berani ngomong. Orang ini ya, 15 tahun yang lalu kan nggak punya anak itu. Biasa-biasa. Tapi setelah 15 tahun punya anak itu dan anak itu meninggal, kan balik ke 15 tahun yang lalu. Kan
Kenapa dia pakai gulung kuping seperti drama sinetron Korea? Kan ini kan kembali seperti awal loh. Betul kan? Ngeriset loh. Betul nggak? Ngeriset kan? Dulunya belum punya anak, terus melahirkan 15 tahun. Kemudian anaknya meninggal, kan balik ke awal. Dulu awal kan nggak pakai nangis-nangis Bombay. Kenapa sekarang jadi nangis-nangis Bombay? Aneh. Ditinggal pasangan hidup juga sama. Wah, kita perkawinan 25 tahun ini loh. Kamu dulu belum 25 tahun loh, belum ketemu dia. Hidupnya bahagia saja kok. Happy-happy. Setelah kumpul sama dia 25 tahun, lalu kamu kembali ke awal, ngeriset. Kenapa? Pakai drama Korea lagi. Kan biasa-biasa aja. Nah, kenapa dia tidak mau melepas? Karena dia merasa belum cukup. Begitu dia merasa cukup, anakku 15 tahun, ya sudah, aku merasa cukup. Kenapa? Karena aku sudah memanfaatkan umur dia yang 15 tahun semaksimal mungkin. Aku memanfaatkan milikku, kecukupanku untuk membahagiakan dia. Aku memanfaatkan posisiku sebagai orang tua untuk membahagiakan dia. Maka setelah 15 tahun dia meninggal, aku merasa cukup. Karena aku sudah memberikan yang terbaik kepada dia. Lewat akhirnya bisa diterima. Pasangan hidup umur 25 tahun perkawinan meninggal. Kemudian kita lalu merenungkan. Saya dulu sebagai pasangan hidup dia, saya sudah memberikan kebahagiaan kepada dia. Saya sudah usaha membahagiakan dia 25 tahun lamanya. Saya sebagai pasangan hidup, saya sudah membahagiakan dia dengan materi yang saya miliki selama 25 tahun. Usia saya 25 tahun pernikahan dengan dia adalah untuk demi kebahagiaan dia. Maka sekarang ketika dia meninggal, saya merasa cukup. Saya sudah memberikan kebahagiaan pada pasangan hidup. Tidak ada penyesalan kepada dia lagi. Karena saya sudah memberikan yang terbaik kepada dia. Akhirnya kita bisa melepas. Semua itu hanya karena rasa cukup. Ya, bagi Anda semua yang merasa hilang HP-nya, rusak HP-nya, hilang sandalnya, rusak mobilnya, segala macam itu. Kalau sampai Anda luka di batin Anda, maka karena Anda merasa belum cukup. Dan jadikan itu sebagai pelajaran, supaya di kesempatan yang berikut, Anda bukan menyesali apa yang sudah hilang, tapi berusaha memanfaatkan, menggunakan semaksimal mungkin segala sesuatu yang masih ada di dalam genggaman Anda. Karena kita hanya seperti menggenggam air. Cepat sekali. Begitu kita genggam, air itu akan menetes satu sampai akhirnya kering telapak tangan kita. Sama dengan pasangan hidup, sama dengan harta, sama dengan anak, sama dengan yang ada dalam penyesalan. Seperti yang tadi Anda tanyakan. Merasa cukup itulah kunci kebahagiaan. Terima kasih.